Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua masih berjumpa lagi dengan channel Kunci Rezeki ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada pemirsa YouTube semua, semoga para pemirsa selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, channel Kunci Rezeki akan berbagi atau membahas tentang manfaat merawat anak kucing yang baru lahir. Tapi sebelum ke videonya, silahkan tuliskan doa dan harapan sahabat semua di kolom komentar. Dan semoga sahabat semua yang saat ini punya harapan dan permohonan semoga terkabulkan. Amin amin ya robbal alamin. Sahabatku yang beriman, hal-hal yang sudah diajarkan Islam kepada pemilik kucing, khususnya bagi mereka yang merawat kucing yang ada di rumahnya. Disebutkan dalam salah satu khalifah Rumi yang terkenal karena kecintaannya pada kucing, mendapat julukan Sultan Pisili atau Sultan dengan kucing. Ketika kucing kesayangannya mati, dia menguburnya tepat di dekat kakinya. Mereka mengatakan bahwa ketika Ahmad Rufah, salah satu tetua, sedang duduk, kucingnya datang dan tertidur di lengan jubahnya. Ketika waktu sholat Jumat tiba, dia tidak ingin mengganggu kucing itu, jadi dia memotong lengan bajunya alih-alih membangunkannya. Muslim sepenuhnya bebas untuk hidup dengan kucing, namun mereka harus memperlakukan kucing dengan baik. Kucing harus diberi makan, diberi minum, dan waktu yang cukup untuk mereka beraktivitas. Mereka harus diberikan kebebasan bergerak, tidak hanya dikurung dalam kandangnya. Karena betapa sayang dan dicintainya kucing dalam Islam, perlakuan buruk terhadap hewan ini dianggap sebagai dosa serius, dan bahkan umat muslim sangat tidak menyarankan untuk berbuat buruk kepada hewan yang satu ini, yaitu kucing, karena dianggap nanti kita akan mendapatkan karma yang sangat luar biasa. Al-Bukhari menuliskan di sebuah hadis tentang seorang wanita yang mengunci kucingnya, menolak untuk memberinya makan. Nabi berkata bahwa hukumannya pada hari pembalasan adalah siksa dan neraka. Dalam hadisnya, sungguh ada hadiah surgawi untuk setiap kebaikan yang dilakukan terhadap hewan hidup. Pada akhirnya, kucing yang kita pelihara, khususnya kucing yang telah melahirkan di rumah kita, anak-anaknya itu akan membawa berkah ke dalam rumah kita. Banyak muslim modern mengakui hal ini dan mengambil petunjuk dari Nabi, namun bukan rahasia lagi bahwa perlakuan buruk terhadap hewan peliharaan adalah hal biasa saat ini. Tetapi mari kita semua saling mengingatkan. Kita mengingat tindakan Nabi dan meniru mereka. Demikian juga Islam mengajarkan umat Islam bahwa kucing tidak boleh dijual untuk uang atau ditukar dengan barang. Selanjutnya, sahabatku yang beriman, kita mempunyai kucing yang ada di rumah kita, bahkan beranak pinak. Ada beberapa manfaat jikalau kita merawat, menyayangi anak kucing, khususnya yang baru lahir. Yang pertama adalah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kucing adalah salah satu hewan yang disayangi Rasulullah, sehingga Allah Subhanallah pun menyayanginya. Barang siapa memberi makan kucing dan merawatnya dengan baik, dia melakukan perbuatan baik.
dan dengan demikian dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat muslim diperintahkan untuk senantiasa menyayangi dan mencintai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya manusia saja, melainkan juga terhadap hewan, termasuk hewan kucing. Sebagaimana yang tertulis dalam hadis berikut ini, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dengan kita merawat anak kucing yang baru lahir yang masih perlu kehangatan, apalagi jika ditinggal mati induknya atau ditinggal pergi induknya, maka kita berkewajiban untuk merawat anak kucing tadi yang baru lahir, sehingga kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dengan kita merawat anak kucing yang baru lahir, kita memiliki penjaga di rumah. Anjing dilarang dipelihara di dalam rumah karena penuh dengan najis. Meskipun anjing adalah hewan yang berguna sebagai penjaga rumah, umat Islam tidak boleh memilikinya. Namun kucing telah dapat digunakan untuk menjaga rumah sebagai gantinya. Apalagi jika kucing itu melahirkan anak-anaknya di dalam rumah kita, pasti kucing-kucing tersebut akan menjaga anak-anaknya. Sehingga dengan kucing tadi menjaga rumah kita, berarti juga menjaga anaknya tadi. Jadi manfaatnya, rumah kita akan selalu ditunggui induk kucing tadi yang baru melahirkan. Yang ketiga adalah manfaatnya kita memelihara anak kucing yang baru lahir adalah kita mendapatkan pahala sedekah atau berbuat baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadisnya, orang-orang yang baik dan perhatian kepada makhluk Allah, Allah melimpahkan kebaikan dan kasih sayangnya kepada mereka. Perlihatkan kebaikan kepada makhluk di bumi agar Allah berbaik hati kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ketika kita memelihara kucing, apalagi tadi sudah melahirkan di rumah, kita pasti akan memberikan makan. Merawatnya berarti kita mengajarkan diri kita sendiri untuk bersedekah. Sebab ketika memelihara hewan, maka kita akan memberinya makan, minum, serta merawatnya penuh kasih sayang. Apalagi banyak sekali di sekeliling kita, di rumah kita, anak-anak kucing yang baru lahir, ada yang dibuang, ada yang tidak dirawat oleh induknya, dan juga ada yang dibuang oleh tetangga kita. Untuk itu kita harus memeliharanya. Dengan kita memelihara, kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita tidak akan mengharapkan balasan dari kucing tersebut. Kita hanya ingin berbuat baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir adalah kita merawat anak kucing yang baru lahir, kita akan diampuni dosanya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ada seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatan itu dosanya diampuni. Dalam potongan hadis di atas, walaupun hadis tersebut menceritakan tentang kebaikan kita terhadap anjing, hadis tersebut dimaksudkan jika seseorang memelihara dengan sepenuh hati hewan seperti kucing, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya.
karena telah merawat dan mencintai hewan-hewan tersebut. Dalam hadis tersebut diceritakan seorang wanita yang berbuat baik kepada anjing, itu saja mendapatkan ampunan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita menyayangi kucing, merawat kucing, memberi makan kucing, pasti dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sahabatku yang beriman, manfaat dari merawat anak kucing yang baru lahir. Untuk sahabatku semua, mari kita saling mengingatkan, untuk saling mengingatkan kepada sahabat-sahabatku semua untuk selalu menyayangi kucing, karena kucing adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kucing itu tidak najis. Banyak hadis-hadis yang sudah menceritakan tentang bahwa kucing itu tidak najis, dan kucing adalah salah satu hewan kesayangan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga sahabatku semua yang menonton video ini selalu diberi keberkahan, selalu diberikan rezeki yang banyak, yang manfaat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.